Seiring dengan perkembangan teknologi, bank sentral berbagai negara ramai-ramai mempertimbangkan untuk menerbitkan uang digital, termasuk Indonesia. Gubernur Bank Indonesia, Peri Warjio, mengatakan bahwa BI sedang merumuskan pembentukan mata uang digital yang disebut dengan Central Bank Digital Currency. Nantinya uang digital Indonesia akan diedarkan ke perbankan dan teknologi finansial baik secara wholesale maupun retail. Menurut Peri, Bank Indonesia akan berkoordinasi dengan bank sentral lainnya untuk mengeluarkan mata uang digital ini. Sang nahkoda BI itu juga menegaskan bahwa sesuai undang-undang di Indonesia hanya ada satu mata uang, yakni rupiah, dan Bitcoin bukan merupakan alat pembayaran yang sah di Indonesia. Pandemi COVID-19 membuat jumlah restrukturisasi kredit kian menanjak. Hingga 8 Februari 2021, restrukturisasi kredit di perbankan tembus 987 triliun rupiah terhadap 7,9 juta debitur. Dalam paparan Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimbo Santoso di CNBC Indonesia Economic Outlook 2021, restrukturisasi yang dilakukan terhadap UMKM sebesar 388,3 triliun rupiah, sedangkan non-UMKM sebesar 599,1 triliun rupiah. Wimbo menambahkan, realisasi restrukturisasi kredit lebih rendah dari yang diperkirakan OJK, sebab sebelumnya otoritas tersebut memperkirakan restrukturisasi mencapai 25% dari total kredit di perbankan. Bursa Efek Indonesia berencana memperpanjang jam perdagangan, baik untuk pasar reguler maupun pasar negosiasi. Akan ada penambahan waktu 15 menit untuk perdagangan di pasar negosiasi dan reguler dari ketentuan yang berlaku dalam Jakarta Automated Trading System atau GATS. Perdagangan di waktu normal pada Senin hingga Jumat akan berakhir pukul 16.30 waktu GATS dari sebelumnya 16.15 waktu GATS. Sedangkan perdagangan hingga 16.15 waktu GATS akan tetap berlangsung proses tawar-menawar secara langsung yang selanjutnya hasil kesepakatan dari tawar-menawar tersebut diproses melalui GATS. Penambahan waktu ini ditujukan agar memberikan waktu lebih bila ada transaksi tutup sendiri atau crossing sehingga dapat dibukukan hari itu juga. Perpanjangan waktu perdagangan di Bursa Efek Indonesia efektif berlaku 21 Juni 2021. Pelaku usaha turut berburu vaksin COVID-19 untuk karyawannya. Sedikitnya ada 6.644 perusahaan yang mendaftar vaksinasi mandiri melalui Kadin Indonesia. Swasta membeli vaksin dari pemerintah dan BUMN untuk nantinya diberikan gratis kepada pekerjanya. Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan kebutuhan vaksinasi COVID-19 secara mandiri diperkirakan mencapai 7,5 juta. Pemerintah sendiri menargetkan 70% atau sekitar 170 juta penduduk Indonesia sudah divaksinasi COVID-19 pada Desember 2021 hingga Februari 2022. Sebelumnya, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyatakan program vaksinasi mandiri akan menggunakan vaksin Sinopharm dari Cina. Untuk kloter perdana, vaksin Sinopharm itu akan mendarat di Indonesia bulan depan. Tidak hanya itu, pasokan vaksin mandiri kemungkinan juga berasal dari Novavax serta Johnson & Johnson. Memasuki awal tahun 2021, utang Brazil kian menanjak. Utang publik negeri Samba itu naik menjadi 5,06 triliun reais atau setara dengan 13.000 triliun rupiah. Kementerian Keuangan Brazil melaporkan per Januari 2021, utang publik negeri Samba itu naik 155 miliar reais dan menjadi rekor tertinggi utang Brazil. Sementara 605 miliar reais utang federal dalam negeri jatuh tempo pada kuartal pertama 2021. Meski begitu, Kepala Manajemen Utang Brazil, Luiz Felipe Vital, menyatakan turbulensi di pasar lokal dan lonjakan suku bunga jangka panjang tak menjadi masalah besar bagi pemerintah, serta tak berencana mengubah jadwal lelang utang.